Ya Allah, kebayang gak sih uang yang baru saya cairin, yang baru saya terima jam 1 malam itu saya masih ngelihat uang itu, Kak. Anehnya jam 2 malam saya berdoa, Kak. Jam 3 itu uang itu diambil, yang menurut saya itu kayak masuknya aja nggak masuk akal. Selama berapa minggu sebelum saya kesini tuh, saya cerita, kata kakak saya, Mimin ini, cara Allah sayang sama kamu, kamu harus kuat, yakin. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Awalnya saya nanya, saya marah sama Allah, Kak. Kalau emang Allah mempercayakan saya ini kuat dengan ujian ini, tolong jangan kasih saya nangis terus, jangan kasih saya down. Kasih tunjuk hikmah yang terbaik buat saya itu apa. Tapi jangan nanti, sekarang, biar saya merasakan hidup lebih tenang lagi. Alhamdulillah ketemu di TikTok itu dengan MMC dan mengikuti acara ini. Luar biasa, Kak. Pertanyaan-pertanyaan saya yang bertahun-tahun semenjak mengenal Bang itu ada semua di sini. Dan di situ saya merasa benar-benar terpukul hati saya, dan ya Allah, saya merasa ada kehidupan baru buat saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ibu Suminem dari Tangerang. Bisnisnya di mana? Bisnisnya? Bisnisnya menggeluti agen breeding. Sistemnya transfer, tarik tunai, terus melayani semua perbankan lah, kalau dari taruh tunainya, dari transfernya gitu, seperti itu, sama warung sembako kecil, tapi ya lumayan lah, maksudnya itu buat penghidupan sehari-harinya. Moga Ibu selama 3 hari ini ada cerita apa nih, Ibu? Alhamdulillah sih, selama 3 hari ngikutin pembelajaran ini ya, banyak banget ilmu yang aku dapet, terutama dari kegalauan hati saya, dari kegelisahan hati saya, dari kegundahan saya gitu terjawab. Dalam arti walaupun belum ada solusi yang buat saya action ke lebih lanjut gitu, minimal saya udah punya pondasi cara menghadapi mereka gitu. Walaupun jujur belum totalitas, kayaknya masih belajar buat gimana biar saya kuat, saya bisa saya terapin ilmu yang udah didapat dari sini gitu. Baik, Ibu. Boleh ceritakan, Ibu, dari hari pertama mungkin perasaan Ibu gimana nih awal pembelajaran nih? Mungkin pasti rata-rata pasti bingung. Ini apa sih? Iya. Ada boleh ceritakan, Ibu, dari hari pertama, hari kedua, apa yang didapat oleh Ibu? Banget, pertamanya bingung ya, bener enggak gitu informasi yang saya dapet. Saya kan dapatnya kan dari media ya, misalnya gitu. Terus pas saya kesini, apa bener iya, bener enggak gitu. Nah pas ternyata ngikutin pembelajaran ini ya alhamdulillah wa syukurillah gitu. Semakin memantapkan hati saya untuk memerangin diri saya pribadi, menahan hawa nafsu yang selama ini pinjaman di bank itu riba gitu. Tapi ribanya itu nggak sedetil yang sekarang saya dapetin selama 3 hari kita belajar di sini gitu. Dari host pertama kan sampai yang hari tadi kan banyak pembahasannya soal riba, soal utang piutang itu yang kita jalanin. Yang aku rasain ya emang itu sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu. Baik nih, Masya Allah, ini kayaknya menarik nih, nanti kita dalamin lagi deh. Mungkin izin Ibu ke Ibu Umi, boleh gantian kenalan mungkin dari asal daerah. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umi Kulsum dari Tangerang juga sama. Bisnis saya sama di agen branding dan toko sembako. Alhamdulillah saya mengetahui MMC ini dari TikTok awalnya. TikTok. Awalnya emang pas banget momennya lagi apa itu? Iya, lagi emang suasananya bertanya, mencari tahu gitu.
solusi untuk saya ini apa. Begitu scroll TikTok ketemu, ini nih bener nggak sih gitu kisahnya, kok apa iya orang punya utang itu bisa semudah itu untuk melunasinya. Nah sementara persoalan yang di YouTube itu ada di saya pribadi gitu. Jadi kayaknya ngerasa kok pas banget. Cuman awalnya bener nggak ya gitu. Makanya sempet komunikasi sama suami juga. Jangan suka mudah percaya sama ya media di HP gitu, karena emang banyaknya ya editan atau apa gitu yang ujungnya malah kita kena tipu gitu. Cuman saya nyoba terus cari tahu, saya scroll untuk memantapkan keyakinan saya ini nih kayaknya sebenarnya cocok banget sama saya gitu. Cuman untuk melangkahnya cari tahu alamatnya kemana ya gitu. Untungnya ya qadarullah mungkin ya ini jalannya. Jadi tiba-tiba pas saya coba ke YouTube itu ngechat gitu, alhamdulillah ada respon. Dari situ saya ngerasa kalau emang ini bener ya Allah gitu baik buat saya, tolong kasih kemudahan dan dipermudah untuk saya bisa ke tempat itu gitu. Alhamdulillahnya ya sampai ke sini. Tapi itu pas ibu bahasanya lebih kepo lagi tuh sama suami? Apa ibu sendiri? Enggak, sendiri. Karena emang posisi kita lagi down banget Kak. Karena ya emang kita kan baru saja dapat musibah. Jadi pas banget di tanggal 15 Januari kemarin, boleh cerita, 2 minggu setelah pencairan pengajuan dana yang saya ajukan, yaitu kami dapat musibah dengan cara uang itu kena diambil pencuri gitu di rumah. Nah itu bukan hanya uang, tapi HP semua yang di situ banyak banget nomor-nomor. Ya petinggi-petinggi bank apa aja, kita kan karena berteman baik, karena namanya agen briling kan otomatis kita perlu ya nomor-nomor itu. Nah mungkin karena emang selama ini saya tuh ada merasa nggak sesuai sama tujuan hidup saya gitu. Jadi selama ini kayak pinjaman apa itu emang hati berat tapi dikerjain gitu. Jadi situ saya setiap sholat itu suka nangis berdoa, bertanya sebenarnya gitu hidup saya untuk apa, dan apa yang saya lakukan ini sudah sering berbuat kesalahan. Dulu pernah hilang juga Kak, 100 juta itu lewat m-banking langsung otomatis hilang sendiri aja. Nah di situ saya sholat malam di situ berdoa, ya Allah kalau emang uang ini, karena dari pihak bank aja kebingungan, nggak mungkin Bu uang itu hilang kalau kita nggak ada transaksi apa, tapi emang faktanya seperti itu, kita nggak pencet-pencet hilang sendiri gitu. Di situ saya berdoa mudah-mudahan gitu kalau emang Allah benar-benar uang ini bisa dikembalikan, saya janji nggak ngutang lagi. Ternyata saya ingkar Kak, ngutang lagi. Nah mungkin Allah itu benar-benar mengetahui isi hati saya, karena pada hakikatnya batin saya itu nggak suka menolak itu, cuma karena ya itu mungkin setan ya caranya, karena mengikuti hawa nafsu yang membuat hati saya itu mungkin tertutup sehingga tergoda lagi, terjun lagi. Nah dengan hilangnya uang itu yang baru 2 minggu dicairkan itu hilang semua sama HP-nya. Jadi di situ mungkin jalannya Allah menjawab doa-doa saya yang bertahun-tahun itu saya panjatkan. Sebenarnya kenapa kok hidup saya merasa hampa? Bisnis saya yang penghasilan itu Kak sebenarnya luar biasa. Cuman kok nggak ada apa ya, kayak yang namanya berkah itu kan harusnya berbekas, tapi kayaknya beda gitu. Terus khususnya dalam rumah tangga saya. Ya, karena awal pertama saya mengelola bisnis itu emang dari saya. Nah suami kan dulu kerja. Nah setelah saya ajak berkecimpung di bisnis ini, setelah suami mengenali bisnis, suami lebih mengabaikan segalanya, khususnya kayak ya apa gitu yang menurut saya sesuai syariat Islam itu agak disingkirkan. Mungkin di situ Allah ngasih cara sayangnya Allah terhadap saya itu dengan hilang itu Kak. Awalnya saya down Kak, pas hilang itu karena shocknya, ya Allah kebayang gak sih uang yang baru saya cairin, yang baru saya terima jam 1 malam itu saya masih ngelihat uang itu Kak. Dan saya habis berdoa di sholat malam itu, tolong jaga uang saya karena saya ngerasa bersalah kan. Tolong kasih saya waktu sampai saya lunas hutang dulu, dan setelah lunas ini insya Allah saya nggak bakal ngulangin lagi. Cuman
Anehnya jam 2 malam saya berdoa, Kak. Jam 3 itu uang itu diambil yang menurut saya itu kayak masuknya aja nggak masuk akal. Tapi ya itulah. Awalnya saya ngedon gitu, ya Allah, kok Allah lebih sayang sama pencuri sih dibanding saya. Saya kan yang berdoa minta perlindungan, tapi faktanya uang itu gitu diambil tanpa, kok nggak memikirkan hati saya gimana bayarnya gitu. Sementara baru 2 minggu kan, Kak. Terus itu kan buat modal awalnya. Akhirnya di situ saya merenung, Kak. Saya nangis. Selama berapa minggu sebelum saya kesini tuh saya cerita ke kakak-kakak saya dulu, karena orang tua nggak saya kasih tahu karena pasti dia shock ya, namanya udah lansia gitu. Begitu saya cerita, kata kakak saya, Mimin Kun, ini cara Allah sayang sama kamu, kamu harus kuat, yakin setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Awalnya saya nanya, saya marah sama Allah, Kak. Kalau emang Allah mempercayakan saya ini kuat dengan ujian ini, tolong jangan kasih saya nangis terus, jangan kasih saya down, kasih tunjuk hikmah yang terbaik buat saya itu apa. Tapi jangan nanti, sekarang biar saya merasakan hidup lebih tenang lagi. Alhamdulillah ketemu di TikTok itu dengan MMC dan mengikuti acara ini. Luar biasa, Kak. Pertanyaan-pertanyaan saya yang bertahun-tahun semenjak mengenal Bang itu ada semua di sini. Dan di situ saya merasa benar-benar terpukul hati saya, dan ya Allah, saya merasa ada kehidupan baru buat saya gitu. Dan minta doanya mudah-mudahan suami saya bisa kedepannya mengikuti ini juga, karena kan suami mungkin masih belum menerima, Kak. Di situ gimana, Ibu? Ya karena keadaan shock ya, mungkin udah lagi begini gitu, kok ngikut-ngikut yang kayak gitu. Udah sih yang pasti-pasti aja kita jalani usaha gitu. Cuman saya tetap yakin selagi ini buat yang kebaikan, suatu saat Allah bukakan pintu hatinya. Ini sangat luar biasa nih Ibu Umi ini ceritanya. Boleh izin ke Ibu Sumina nih, Ibu, adakah Ibu dampak yang Ibu rasakan, Bu? Mungkin dampak dari utang ini, Bu, dari keluarga, entah dari bisnisnya, atau ada nggak Ibu cerita? Banget, kalau dampaknya banget lah, dari keluarga kurang harmonis ya. Terus anak juga lebih ke arah ujian saya juga nggak nurut, karena ya Pak, banyak yang aku rasain. Dari 3 bulan yang lalu sebenarnya kita itu udah ngedon banget. Kalau diturutin mah udah 3 bulan yang lalu kita itu ibarat burung itu udah nggak bisa terbang lah gitu. Tapi tak paksa-paksain bagaimana biar image saya itu ke bank itu nggak seperti yang nggak saya harap. Terus orang-orang banknya itu semua itu dari rollingan dia selama 5 tahun ganti orang, 5 tahun lagi ganti orang, semua baik-baik sama kita. Baik, pokoknya deket itu. Terus rumah aku pribadi itu Ibu Umi juga tahu, buat nongkrong orang-orang bank. Orang-orang bank itu udah lebih ke arah percayanya itu udah lebih dari 100%. Udah kita minta berapa gitu istilahnya gitu, dia udah nggak pikir panjang gitu. Terus pas udah keadaan seperti ini pun saya lebih ke arah nggak bisa cerita sebenarnya kedepannya saya harus kayak mana ya. Pengaruhnya ya, efeknya aturan uang itu buat modal saya berkembang, buat ngembangin ini, buat ngembangin itu ya terkuras terus. Buat 4 minggu kan harus bayar, 4 minggu kan harus bayar gitu. Punya saldo 180 ya tinggal 40-nya itu juga qadarullah punya mertua yang dia titip ke saya gitu. Itu yang paling berat buat saya, Pak. Nah, terus sekarang setelah dapat ilmu dari sini bertekad banget. Bukan karena saya nggak bisa bayar angsuran, ya intinya aku mau ke jalan Allah aja, mau memerangi diri sendiri biar rezeki yang saya makan bersama keluarga ini jangan sampai ada efek ribanya setelah tahu ini. Apa Ibu yang menguatkan Ibu
ambil keputusan di sini, Bu? Sebenarnya lebih ke arah, alhamdulillah saya informasinya juga dari Mbak Umi. Dari Mbak Umi itu dia ngomong gini, Mbak, ada ini loh Mbak, solusi lunas utang miliaran kata dia gitu. Terus aku masa sih Mbak, aku bilang gitu. Gimana caranya? Saya coba ke Mbak, baca-baca dulu, saya kirimin itu apa video-videonya kata dia. Video-videonya pas saya baru lihat 5 video itu, hati saya langsung yakin, yakin ya. Ya Allah, kata saya Mbak, kayaknya ini bener, ini kayaknya bener Mbak, orang-orang solih gitu. Terus tapi gimana cara menghubunginya Mbak? Ada Mbak, saya ada Bapak Sopian kata dia gitu. Coba hubungin Bapak Sopian. Iya Mbak, tapi jangan sampai kita kena apa-apa gimana gitu. Soalnya kan sekarang media sosial mah orang penipu itu lebih bagus dari segalanya lah gitu. Jadi kita harus hati-hati. Iya Mbak, iya Mbak. Nah, akhirnya saya tetapkan diri, saya belum cerita sama suami, saya udah komitmen dulu segala macam. Kami berdua. Nah terus kata Mbak Umi, udah oke Mbak, kita dulu kuatin berdua. Pas udah oke, saya ngomong sama suami, kataku Kak, aku mau ada ini, kataku mau ada seminar lah. Seminar apa mah? Seminar ini lah, emang bener segala macam apalah. 2 hari, 3 hari, ke 5 harinya dia mantep. Kataku Kak, kalaupun emang kita nggak bisa berdua, aku minta maaf, doain aku mau jihad lah buat keluarga kita. Terus Mama, ini kan kita angsuran juga udah tinggal berapa hari lagi. Terus dengan uang yang begini, ya justru itu Kak. Ini kalau emang bener Kak, emang bener ini istilahnya yang buat bayar bulan ini buat aku berjuang. Buat aku ke sono gitu. Terlepas solusinya nanti kayak mana, solusinya bagaimana, masa iya. Kalau intinya aku mah buat ke jalan Allah, ngilangin riba, saya nggak ditolong. Kan pasti Allah bersama sama aku. Ya udah kalau kayak gitu bismillah. Kamu ikhlas ya Kak? Ikhlas insya Allah. Jangan mikir apa-apa ya, doain aku bukan buat sendiri, buat keluarga, buat anak-anak kita. Jangan sampai kita ngewarisin hal-hal yang emang kita tahu tapi masih dilanggar terus, saya bilang begitu. Ya pokoknya perasaan sekarang gimana Ibu? Mungkin lebih ke arah lega sih, lega maksudnya leganya juga kalau pondasi dari sini buat ngadepin mereka itu udah terbayang, oh harus begini, harus begitu. Ditambahkan ilmu yang tadi didapat kan harus kita yang berbaik dulu sama bank. Kita harus datang dulu segala macam apalah gitu. Nah nanti kalau udah kita misalnya ngadepin dia emang kita nggak sinkron, dia suasananya gimana kita harus tahu diri dulu lah, dalam arti ya harus berbaik sangka dulu. Intinya mah emang saya nggak bisa bayar, tapi bukan berarti saya nggak mau bayar. Saya akan tanggung jawab bayar sepenuhnya sampai lunas lah gitu ibaratnya. Tapi garis besarnya kita bayarnya pokoknya saja Bu ya. Ya itu yang kita pengen mau ya, Pak. Ribanya diilangin, bunganya dendanya diilangin. Insya Allah pokoknya pun saya yakin itu kayaknya saya juga nggak harus sebulan sekian kayaknya juga saya buat usaha dulu gitu. Itu sih intinya. Baik Ibu, Masya Allah luar biasa. Balik lagi ke Ibu Umi. Baik Ibu Umi nih, Masya Allah tadi kan Ibu ini diajak sama Ibu Umi ya. Apa latar belakangnya tiba-tiba Ibu mengajak, apa tahu sosok Ibu apa gimana, boleh itu apa? Jadi gini Kak, sebenarnya kita musibahnya sama, cuman duluan Mbak Sum itu tahun kemarin. Jadi nggak tahu begitu saya ketemu ini, hati saya ngerasa karena saya udah deket banget, Mbak Sum ini udah kayak keluarga, bukan hanya sebatas temen.
Jadi yang pertama dia tahu kan kisah saya kena musibah itu. Terus saya tahu juga sebenarnya dia juga lagi dalam keadaan sedih juga gitu. Jadi saya ngerasa saya niat ajak Mbak Sum dulu deh gitu. Masalah dia mau enggaknya saya pasrahin sama Allah gitu. Cuman karena saya ngerasa ya inilah waktunya kita gitu untuk menyelesaikan masalah ini dan mencari pertolongan itu kayaknya kita nggak bisa dengan hanya baca-baca buku atau dengerin ceramah doang gitu. Kita harus tahu banget seperti apa. Alhamdulillahnya begitu Mbak Sum saya kasih tahu itu dia awalnya masa sih Mbak, tapi mungkin hidayah itu langsung. Jadi alhamdulillah saya sama Mbak Sum bisa nyampe ke sini Kak. Jadi saya seneng banget karena kita bisa akhirnya gitu menemukan solusi itu. Baik nih Bu, adakah boleh lanjut ke materi nih Bu, hari kedua mungkin ada yang dirasakan nggak Bu perubahan atau mungkin yang didapat dari hari kedua? Hari kedua ya, bukan dapat lagi. Betul Bu, boleh. Itu udah membuka semuanya karena emang ya itu Kak, semua pertanyaan saya itu ada di sini semua dari hari pertama sampai kedua itu ada di situ semua. Makanya saya begitu, ya Allah kok saya banget gitu jadinya. Ya udah ngerasa saya kayaknya emang cocok gitu, cocok sama ya emang saya tuh punya cita-cita dari dulu itu Kak, pengen jadi pendakwah gitu. Itu cita-cita saya dari kecil gitu. Cuman kan ya mungkin Allah berkata belum waktunya atau emang saat ini waktunya gitu. Jadinya saya ngerasanya kok sesuai banget sih gitu. Nah mungkin ada cerita ajam Bu ya, mungkin ada gak ajam Ibu nih, mungkin insya Allah kan nanti ditonton Bu ya dari seluruh Indonesia nih. Mungkin ada azam Ibu untuk melunasi utang tanggal segini, bulan ini gitu. Semoga nanti kan diaminkan, Allah mudahkan gitu, makin cepat nanti Allah jalur langitnya. Mungkin boleh ceritakan Ibu azamnya. Bismillah lah gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Azam saya Pak, saya pengen lunas di bulan Mei. Bulan Mei itu kan bulan kelahiran saya. Mudah-mudahan Allah dengar doa saya dan saya bisa segera terbebas dari utang riba ini. Biar saya adapun ajal menjemput saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan bersih dari hal riba itu Kak. Dari Ibu Sum boleh azamnya Ibu? Iya Pak, azam saya tanggal 13 Februari 2026. Insya Allah ya, insya Allah banget. Dan mudah-mudahan dipermudah gitu. Mungkin dari Ibu Umi mau silakan ajaran dan harapan lah mungkin terakhir. Visi misi saya buat semuanya, khususnya masyarakat Indonesia dan di luar Indonesia, bagi siapa saja yang memiliki hutang untuk segera masuk ke MMC ini dan kita ikuti acara-acaranya. Masya Allah luar biasa, dan itu akan menemukan semua pertanyaan-pertanyaan selama ini yang ada di kita. Disinilah di TBE ini adanya jawabannya. Terima kasih. Mungkin udah cukup Ibu. Boleh kalau misalnya nggak ada lagi disampaikan, boleh ditutup dengan salam enggak Ibu enggak? Ya hanya itu aja sih mungkin dari kami pengalamannya. Lebih jelasnya datang ke sini. Nah disinilah banyak manfaat dan luar biasa taunya hutang itu ada manfaatnya atau enggak dan bahayanya di mana itu ada di sini. Ya hanya itu, sekian dari kami, pengalaman dari kami dan pendapat hasil dari pembelajaran TB ini. Alhamdulillah sudah luar biasa banget dan banyak manfaatnya kayaknya buat seumur hidup saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.